warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anne Novia Fitri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Galuh Ciamis. Kali ini, saya akan mempresentasikan panduan observasi profiling peserta didik untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada alur tugas demonstrasi kontekstual dengan dosen pengampu Bapak Taufik Sopyan, SPD MSI. Sebelumnya, timbul dalam benak saya mengenai apa saja peran seorang pendidik, seberapa jauh pendidik harus mengenal peserta didik, apakah ada perbedaan pada setiap peserta didik? Di manakah perbedaannya? Pendidik perlu mengetahui gambaran peserta didik agar pembelajaran menjadi efektif, sehingga sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, sebagai pendidik perlu memahami karakteristik dari peserta didik untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran terkait penentuan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Karakteristik tersebut meliputi 12 aspek, yakni etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Pertama, mengenai aspek etnik. Data tentang keberagaman etnis di kelas menjadi informasi bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Berikut panduan observasi untuk mengetahui etnik peserta didik dengan memberikan pilihan jawaban dari pernyataan yang disediakan. Dalam hal ini terkait asal suku, apakah berasal dari suku Sunda, Jawa, Batak, Minang, atau suku lainnya? Dan apakah peserta didik tinggal di daerah yang mayoritas memiliki suku yang sama dengan dirinya ataukah berbeda? Serta apakah peserta didik menghargai keragaman etnik dengan teman sejawat ataukah tidak? Yang kedua, aspek kultural. Peserta didik dapat berasal dari berbagai daerah yang memiliki budaya berbeda. Tentunya, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keragaman kultur peserta didik yang ada di sekolah atau di kelasnya. Berikut panduan observasi untuk mengetahui kultur peserta didik terkait kepercayaan yang dianut masing-masing peserta didik, kebiasaan untuk berdoa sebelum memulai aktivitas, lalu terkait norma, serta adat istiadat yang masih dijalankan atau tidak. Aspek ketiga mengenai status sosial. Berikut ini panduan observasi untuk mengetahui status sosial dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait latar belakang peserta didik. Dilihat dari pendidikan terakhir ayah dan ibu, pekerjaan ayah dan ibu, penghasilan kedua orang tua, jarak tempuh ke sekolah, dan alat transportasi yang digunakan ke sekolah. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, mengenai aspek minat. Sebagaimana kita ketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi, sedang, dan bahkan rendah. Berikut panduan observasi untuk mengetahui minat belajar yang dimiliki peserta didik terkait perasaan senang, perhatian dalam belajar, ketertarikan peserta didik, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran seperti bertanya, mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Kemudian, minat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, serta minat peserta didik dalam mata pelajaran tertentu yang dapat menjadi faktor dalam menentukan jurusan kuliah yang dikehendakinya. Aspek kelima, mengenai perkembangan kognitif. Berikut panduan observasi untuk mengetahui perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik terkait kemampuan mengingat materi, memahami pelajaran, menyelesaikan soal-soal, memecahkan suatu permasalahan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Aspek keenam mengenai kemampuan awal. Cara mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest, dan teknik non-tes seperti wawancara. Berikut panduan observasi untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki peserta didik dengan memberikan pretest tentang materi mutasi pada mata pelajaran biologi di kelas 12. Dalam hal ini, kemampuan menjawab pretest dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Yang ketujuh, mengenai aspek gaya belajar. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditory, kinestetik, serta reading and writing. Berikut ini panduan observasi untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki peserta didik dengan memberikan pilihan jawaban A, B, dan C dari beberapa pernyataan yang disediakan. Apabila jawaban yang paling banyak A, memiliki kecenderungan gaya belajar visual. Apabila jawaban B paling banyak, kecenderungan gaya belajarnya auditory. Namun, apabila jawaban paling banyak C, maka kecenderungan gaya belajarnya kinestetik. Aspek ke-8 mengenai motivasi. Berikut panduan observasi untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik, apakah tinggi, sedang, atau bahkan rendah, terkait semangatnya dalam mengerjakan tugas, datang ke sekolah, antusias mengikuti pembelajaran, dan sebagainya. Dalam hal ini, motivasi dapat timbul dari dalam diri individu atau motivasi intrinsik, dan terkadang motivasi muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri atau motivasi ekstrinsik. Yang kesembilan, aspek perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Berikut panduan observasi untuk mengetahui perkembangan emosi peserta didik terkait suasana emosi yang ditunjukkan. Apakah senang, putus asa, marah, mampu menunjukkan percaya diri, bersimpati, dan menunjukkan empati. Aspek ke-10 mengenai perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Berikut panduan observasi untuk mengetahui perkembangan sosial peserta didik terkait apakah mampu menghargai orang lain, menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, sopan terhadap guru, dan keaktifan peserta didik di luar kegiatan sekolah. Selanjutnya mengenai aspek perkembangan moral. Berikut panduan observasi untuk mengetahui moral peserta didik terkait sikap dan perilaku di kelas, pernah melanggar aturan atau tidak, memberi keteladanan, serta tindakan yang dilakukan jika berbuat kesalahan. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, moralitas dijadikan acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Aspek terakhir mengenai perkembangan motorik. Perkembangan motorik dikelompokkan menjadi 2, yakni motorik kasar dan motorik halus. Berikut panduan observasi untuk mengetahui perkembangan motorik kasar terkait kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan tubuh yang menggunakan sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan peserta didik itu sendiri. Berikutnya, panduan observasi untuk mengetahui perkembangan motorik halus terkait kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan yang menggunakan sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Kedua jenis keterampilan motorik penting untuk dipahami pendidik agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil peserta didiknya. Baik, itulah presentasi mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Saran dan masukan dari rekan-rekan sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan panduan observasi profiling yang dibuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.